Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Nikolas di pelajaran agama Katolik kelas 3. Anak-anak, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang telah mengerjakan PTS dengan baik. Saya ingin memberikan tepuk tangan kepada kalian semua. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pelajaran 16 dengan tema pemimpin masyarakat. Sambil dibuka ya buku paketnya ya, sambil dibuka buku cetaknya. Karena kita akan membahas beberapa hal dari sini juga. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita ada tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan tugas pemimpin masyarakat. Yang kedua, menyebutkan perbedaan pemimpin dan bos. Lalu yang ketiga, menjelaskan pandangan Yesus tentang seorang pemimpin masyarakat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu anak-anak, semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau memberikan para pemimpin dalam masyarakat. Dampingilah para pemimpin masyarakat di lingkungan kami agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat, cinta kasih, jujur, dan adil. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, coba deh perhatikan gambar di sini. Coba perhatikan gambar di sini. Ini ada seorang pemimpin yang membantu karyawannya. Nah, anak-anak, gambar di samping ini merupakan contoh pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu dapat bekerja sama dengan rekan kerjanya, baik karyawan, partner kerjanya, ataupun kliennya. Karyawan itu bisa berarti orang yang bekerja di perusahaannya, itu karyawan. Partner kerjanya ya rekan kerjanya. Sesama bendahara, sesama sekretaris, dan lain-lainnya. Kalau klien adalah rekan bisnis, itu adalah klien. Seorang pemimpin yang baik mau ikut langsung menangani masalah yang dialami oleh rekan kerjanya, bahkan membantu mencarikan solusi untuk rekan kerjanya. Nah, anak-anak, ini penting diingat karena seorang pemimpin itu tidak asal menyuruh, tapi dia ikut masuk ke dalam kelompok itu dan membantu mencarikan solusi dari masalah yang ada. Perbedaan yang jelas antara pemimpin dengan seorang bos adalah pada cara memimpinnya. Seorang bos hanya tinggal menyuruh rekan kerjanya dan tidak mau membantu karyawan untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Bos juga tidak terjun langsung kepada masalah yang dihadapi oleh rekan kerjanya. Jadi bos itu hanya tinggal suruh, dan suruh. Tidak mau ikut campur ke dalam urusan si rekan kerjanya ataupun karyawannya. Lalu anak-anak, Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik menurut Yesus seperti apa sih? Marilah kita lihat bacaan Injil berikut. Anak-anak bisa juga buka di halaman 68-69. Di sini kisahnya sama, saya hanya mengutip doang untuk dimasukkan ke PowerPoint. Kalian bisa membacanya di buku paket kalian halaman 69. Baca bareng-bareng yuk. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kau minum,
tetapi hal duduk di sebelah kanan atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa perintah-perintah bangsa-bangsa, pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Nah, anak-anak, pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan atau mempengaruhi orang lain untuk dapat melakukan sesuatu demi tujuan tertentu. Lalu pemimpin masyarakat ada yang dipilih atau ditunjuk langsung. Contoh yang dipilih ya, adalah ketua RT, ketua RW, lurah, camat, presiden, gubernur, dan lain-lainnya. Contoh pemimpin yang ditunjuk langsung adalah raja. Jadi kalau raja ini ada sistem di mana dia keturunannya lah yang akan mewarisi kerajaannya itu. Itu adalah sistemnya raja. Lalu pemimpin dan bos memiliki perbedaan. Perbedaan yang paling nampak adalah tentang cara mengelola tim dan pemecahan masalah. Jadi cara mereka mengelola tim itu bagaimana itu sangat berbeda antara bos dengan pemimpin. Bos itu mengelola pemimpinnya itu, mengelola timnya itu tidak sebaik pemimpin. Jadi pemimpin akan mengelola timnya sendiri itu dengan sangat baik. Akan diberikan motivasi, akan diberikan bantuan, akan disupport semaksimal mungkin. Untuk pemecahan masalah ini, pemimpin lebih cenderung ikut masuk ke dalam masalah dan ikut masuk ke dalam cara pemecahan masalahnya. Kalau bos itu tidak peduli, jadi biar anak buahnya sendiri yang memikirkan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat mensejahterakan rakyat. Dalam hal ini, kalau misalkan dia ada di perusahaan, berarti karyawannya. Tapi kalau dalam hal realnya kita omongin sekarang adalah masyarakat yang ini umat yang ada di wilayahnya itu. Contohnya saja kita di wilayah Bogor, maka Bima Arya lah yang bertanggung jawab kepada kita. Jadi Bima Arya harus mensejahterakan warga Bogor. Seperti itu anak-anak kurang lebih. Lalu seorang pemimpin haruslah bersikap bijaksana, adil, dan mencintai rakyat yang didampinginya. Adil ini bukan berarti semua sama rata sama rasa, bukan. Tapi adil ini memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang membutuhkan gaji 3 juta, tapi ia hanya digaji 1 juta, itu kan tidak adil. Padahal kerjaan dia juga banyak, itu tidak adil. Tapi adil itu memberikan sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin adalah seorang pelayan masyarakat. Artinya pemimpin haruslah melayani sesamanya. Artinya kita kalau menjadi pemimpin itu haruslah melayani. Contohnya saja, ketika kita menjadi ketua kelas, itu berarti kita melayani teman-teman kita yang ada di kelas tersebut. Seperti itu contoh gampangnya. Yesus telah memberikan contoh kepada kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama.
seperti yang tadi sudah ada di Injil Matius, Yesus datang itu untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di di ayat 28. Nah, anak-anak, sebelum saya mengakhiri pelajaran hari ini, saya ingin mengajak anak-anak semua membuka halaman 69. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa yang datang bertemu dengan Yesus? Siapa? Ayo. Di sini ada jawabannya. Jawabannya adalah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu. Berarti siapa aja? Ibu dari anak-anak Zebedeus dan anak-anaknya yang datang kepada Yesus. Apa yang dimintanya dari Yesus? Apa yang diminta dari ibu anak-anak Zebedeus kepada Yesus? Permintaannya adalah ini. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Berarti ibu anak-anak Zebedeus ini ingin anak-anaknya duduk di samping kerajaannya. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang sebelah lagi di sebelah kirinya. Lalu, apa yang dapat kita teladani dari Yesus? Yang dapat kita teladani dari Yesus adalah bersikap melayani. Sikap melayani ini penting anak-anak. Tidak semua orang ingin melayani, semuanya ingin dilayani. Tapi kita perlu menjadi pemimpin yang melayani sesama kita. Kalau di sekolah ya kita menjadi ketua kelas yang melayani teman-teman kita di kelas. Itu anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang penugasan sudah ada di Edmodo ya. Jangan lupa dikerjakan. Baiklah anak-anak, kita sampai pada penghujung pertemuan. Kita ambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan pemimpin teladan bagi kami, yakni Yesus Kristus. Bantulah kami untuk semakin meneladani Yesus dalam memimpin diri kami. Bantulah pula agar kami untuk menjadi pemimpin yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.